Ya Mbak. Adat budaya. Sekedap Pak Budaya. Hormat ini terus. Mari sopir budaya. Belum ada. Tolong ibu-ibu memang ya. Jangan panjenengan sih bingung. Aku luwih kita bingung. Sabun. Monggo. Ye, satset. Jumlahnya transparan ini. Taksi wonten. Selamat buat masyarakat. Juga selamat. Monggo. Masyarakat yang ada yang melakukan darah adat, ada yang tidak, tapi prinsipnya paham betul. Musik siap. Kami harus paham betul kewajiban kami sebagai mampu memberikan yang teman-teman Akan maju ke sini. Kecamatan Binangun, perwakilan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan Bapak Ibu semuanya, warga Binangun yang saya hormati, yang saya banggakan. Saya kira tadi bayangan saya Pak Kadisnya masih pada di Semarang, nyangkan di Bandungan, ternyata sudah pada pulang. Kayaknya di Pak Tano ini orang lagi yang sebagai esukan kalau di Semarang. Bukan Bu, Bapak Ibu semuanya, Pak Ketua dan hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan. Yang pertama, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat atas kegiatan yang luar biasa. Ini ada kewajiban dan pelestarian. Kembali lagi, ini ada kewajiban dan pelestarian. Kewajibannya adalah masyarakat membayar pajak bumi bangunan, kedua perkotaan dan perdesaan. Yang tentunya hari ini sudah sebagai desa keempat di Kecamatan Binangun yang telah melunasi. Oleh karena itu tidak ada kata lain, ketika sebuah desa sudah melaksanakan kewajiban, kami pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus yang kedua Pak Bu, kami mohon maaf. Mohon maafnya mungkin kami baru mampu menggratiskan PBB P2 itu yang di bawah 50.000 dengan kriteria tertentu. Ini karena apa? Kalau semuanya digratiskan, kita akan kehilangan uang 150 miliar. Duitnya lagi dikurangi nang pusat 86 miliar, stres orang dunia karena banyak infrastruktur yang harus dibangun. Akan tetapi ini sudah menjadi kebijakan pemerintah ya, apapun yang sedang kita upayakan untuk cari dana penggantinya melalui efisiensi. Sehingga untuk tahun 2025 ini baru membuat kebijakan menggratiskan BBB yang di bawah 50.000 dengan kriteria tertentu. Yang kedua, yang masuk data DTKS juga mendapatkan diskon 50%. Ini yang baru kami mampu berikan, itu pun hitungannya 10 miliar. Tapi kami ya sebagai wujud kepedulian masyarakat, terutama menyasar yang rendah, berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah, ataupun yang masuk data kemiskinan, sehingga kami baru mampu seperti itu. Doakan pemerintah Kabupaten Cilacap ke depan bisa mendapatkan PAD dari bidang usaha dengan mengoptimalkan Perusda. Kalau itu nanti bisa optimal, insya Allah kita akan secara bertahap nanti meringankan beban masyarakat melalui pajak. Itu komitmen janji kami yang pertama. Terus yang kedua, doakan kami juga keuangan semakin baik sehingga masyarakat sudah membayar kewajibannya. Harapannya kan Mas Bupati tolong balanya diapiki, Mas Bupati tolong PNJU-nya diakei, Mas Bupati tolong desa Kebudak diperhatikan baik yang melalui infrastruktur desa ataupun melalui Bansos. Insya Allah ke depan kita akan optimalkan, termasuk program-program yang lain. Kami di tahun ini dari hasil efisiensi, termasuk mulai tahun ajaran baru, kami sudah mengisikan kurang lebih 20 miliar agar ini untuk sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Cilacap, sekolah SD atau SMP anak-anak iuran naik uang tua beli. Ya. Ini harapannya sekali lagi karena yang dibutuhkan masyarakat SPP-nya tadi harus gratis karena anak bos, tapi
esih anak iuran mau tua murid karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditanggung oleh bos, sehingga insya Allah tahun ini dari hasil efisiensi sesuai dengan arahan Impres bidang pendidikan menjadi prioritas, kami alokasikan kurang lebih 20 miliar untuk SD dan SMP se-Kabupaten Cilacap agar ke depan kepala sekolah tidak ada lagi tarikan kepada orang tua murid. Ini insya Allah dimulai tahun ajaran baru besok. Duitnya insya Allah sudah ada, tinggal nanti penetapan melalui peraturan kepala daerah untuk terkait dengan perubahan APBD tahun 2025. Terus yang selanjutnya, jadi kami juga akan meningkatkan infrastruktur. Insya Allah di 2026 seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua, kita juga membuka percepatan pembangunan infrastruktur desa 2026, baik yang melalui desa termasuk melalui teman-teman dewannya, termasuk juga nanti ada bidang pemberdayaan untuk seni budaya yaitu ADES, baik kebutuhan ataupun teman-teman bidang yang lain nanti bisa digunakan untuk bidang pemberdayaan nanti melalui bansos, yang pemberdayaan melalui bansos, yang fisik nanti tetap usulannya kepala desa, terus kemudian diajukan ke bupati, nanti yang fisik melalui PU, melalui swaplola di tempat, ya. Tapi kalau yang untuk pemberdayaan seperti pembinaan seni budaya atau mungkin yang lain, termasuk insya Allah yang masuk PBB pelunasan yang tercepat juga kita alokasikan tambahan untuk teman-teman kades, termasuk desa-desa yang lain juga ada kriteria tertentu. Misal ada di situ desa wisata tapi wisatanya berkembang. Terus, Mas Bupati namanya desa wisata ternyata orang berkembang ya masa jalur, gitu kan? Ataupun yang lain nanti insya Allah juga kami siap berikan tambahan dengan catatan doakan kemampuan keuangan daerah semakin baik. Ya. Insya Allah tahunan itu uangnya banyak, orang kabeh duit rakyat. Kita senang pemerintah daerah, ya baik eksekutif ataupun administrasi, men dipakai anggaran di rakyat panjenengan setuju apa mboten? Pejabat ekonomi tetapi rakyatnya kon ameh program setuju apa mboten? Itu insyaallah komitmen tapi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Dewan jelas sebagai ruang asal diusulnya Dewan sedang membahas. Itu kami terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu semuanya warga Kebunan yang saya hormati, yang saya banggakan. Terus yang kedua, di sini ada tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, oleh Pak Ketua juga terkait ada murid-murid budaya jenisnya main banget asok gelondong pangareng-areng. Ini betul zaman dulu ini konsepnya budayanya dipertahankan, tapi konsepnya ini ada hal yang menarik ya. Zaman dulu nek kepengen dilayani kan pemerintah, masyarakat kan butuh mulai kepeti. Konsepnya sekarang dibalik bahwa pemerintah itu sejujurnya adalah pelayan masyarakat. Nah zaman dulu kok kayak seperti konde dilayani kebutuhan masyarakat ataupun yang lain sebagainya. Sekarang tidak. Eranya sudah berubah bahwa pemerintah daerah itu adalah pelayan masyarakat, sehingga ketika kewajiban sudah dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah itu wajibnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik masyarakat, baik pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Tadi sempat disinggung oleh Pak Camat terkait dengan usulan warga Binangun yang 79.000 jiwa, di mana memang betul terkait dengan rasio kecukupan pelayanan kesehatan adalah satu puskesmas sekitar 30.000, itu betul. Sehingga memang dari Binangun mengajukan untuk puskesmas yang kedua ataupun juga yang pertama kurang efektif tempatnya, sehingga mengajukan kepada kami. Sudah diajukan kepada saya, terus kemudian kami cek, ternyata ada dua pilihan. Pilihan yang pertama di desa
Pasuruan. Jepara Wetan, yang satu di Pasuruan. Setelah dicek, kali lagi saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ternyata setelah dikaji, yang di titik 1 di Jepara Wetan kurang strategis. Jadi ada di dalam penilaian itu nilai strategis dan ya faktor-faktor yang lain ya sekali lagi. Sehingga kemarin setelah melaporkan kepada saya, Pak Sekda dan Dinas Kesehatan untuk digeser ke akhirnya titik yang Pasuruan yang lebih strategis. Di situ duitnya kurang, ya, karena harganya lebih mahal. Tetapi karena ini kebutuhan prioritas, insya Allah sudah saya ratus anggaran ini. ACC mengusulkan tambahan duit yang bisa pengadaan anaknya tahun ini. Kemarin saya sudah ketemu Pak Gubernur, langsung terus setelah Pak Gubernur langsung ke Bu Kepala Dinas Kesehatan. Insya Allah kalau tahun ini clear, 2026 kita lagi minta untuk dana dari bantuan provinsi untuk pembangunannya. Cocok ya? Pokoknya dibiayai lah. Mana duitnya dari masyarakat, dari pajak, duit bangunan yang kanjuran semuanya bayar. Kami hanya mengelola dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Sehingga Bapak Ibu semuanya, insya Allah saya terima kasih tertipannya bayar pajak 1 hari lunas. Semoga ini menjadi motivasi teman-teman kader yang lain ya. Silakan sambil mengadakan festival seni budaya seperti ini, monggo. Terus kemudian langsung lunas sederhana, ya orang apa, gitu. Monggo silakan. Ke depan insya Allah tetap akan kita dorong untuk percepatan pembangunan yang ada di desa. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, mungkin itu saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Ini ada 2 anggota dewan yang hadir di sini, Mas Nusin Rawaji dengan Mas Yoga. Saya nitip mobil-mobilnya banyak dibawa untuk wilayah Binangun. Yang asli Binangun, Mas Nusin Rawaji ya, Mas Yoga aslinya Roya. Kita perhatikan teman-teman kadis yang sudah optimal untuk terkait dengan kewajiban PBB, kewajiban yang lain, sehingga insya Allah dengan seperti itu kita akan bisa menyentuh yang bangun Cilacap, bangun Binangun dan bangun desa-desa di semuanya kecamatan Binangun. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, mungkin itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi dalam aturan Majelis Umum yang sedoyo dipun sampun tampain kalian sedoyo kemudian wonten langkah desa budaya. Niki kegiatan ingkang sae wonten murid-murid budaya festival adat budaya Asondono. Arek-arek niki harapannya sekali lagi terus melestarikan budaya yang ada dan terus melestarikan seni yang ada sehingga bercahaya semakin maju besar dengan mengotak nilai-nilai adat budaya khas lokal daerah masing-masing. Itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, matur suwun, saya nitip dibantu untuk Mas Samsul dengan Mbak Ami ya. Betul yang disampaikan Pak Ketua, kita harus on kemarin pilih siapa, Pak Lutfi dengan Ustaz Yasin, dan di Cilacap orang anakku kan ya. BWS paling menteri paling sebagainya. Kita jaminan CSR. Kurang paling insya Allah SR pribadi mencukupi, tak kasihkan juga ya. Yang penting masyarakatnya pada dulu-dulu setelah ini kita 5 tahun bareng-bareng bangun Cilacap, bangun Kebunan, bangun Binangun ya. Betul ya? Itu saja. Ibu PKK-nya semangat ya. Salam dari Bu Dr. Ira ya. Ini saya harapannya PKK juga bisa mensupport pemerintahan desa ya, termasuk Bu Samad ya, support untuk PKK bersama-sama dan bisa optimal, karena apapun itu tidak bisa lepas yang namanya dengan fungsi dan peran perempuan dalam segala bidang, termasuk juga pemerintahan dan pembangunan. Itu saja. Terima kasih. Matur Pak Ades semuanya ya. Kemarin terima kasih yang sudah ke Semarang, yang sudah sempat salaman, yang matur, yang belum, pokoknya kita banget. Ya, terkait dengan operasi desa, mungkin besok ataupun secepatnya akan kita jelaskan agar nanti tidak terjebak di dalam permasalahan hidupnya
giliran piala